Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ad-dhiyaqa 'ala qulubil kafirin wal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah, Bapak, Ibu dan adik-adik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan taufiknya Allah berkenankan kembali kita hadir di majelis ilmu setelah tadi kita sama-sama pula melaksanakan satu ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan meridai ibadah kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita teladan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai kalian orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, kafatan, menyeluruh, secara keseluruhan, atau cukuplah hanya dengan Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam dan cukuplah hanya dengan Islam. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini mengandung dua inti setidaknya. Yang pertama adalah penegasan bahwa kehidupan ini cukuplah diatur dengan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, ini panggilan kepada orang yang beriman yang masih hidup. Artinya ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hidup di dunia, maka panggilan ini berlaku untuk kita. Apa yang Allah titahkan? Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu keseluruhan. Laksanakanlah syariat ini dalam semua dimensi kehidupan. Udkhulu fis-silmi kaffah. Cukuplah hanya dengan Islam, maka niscaya kalian akan mendapatkan keselamatan, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Karena itulah maka seyogianya kita sebagai muslim betul-betul memahami ayat ini, bahwa kita menjadikan Islam menjadi satu-satunya sistem kehidupan. Islam menjadi satu-satunya panduan. Karena Islam ini dinun syamil wa kamil. Islam ini berbeda dengan agama yang lain, Pak. Islam itu tidak hanya sebatas agama. Islam tidak hanya sebatas agama yang mengatur hubungan transendental, vertikal kepada Sang Khalik. Tetapi Islam juga selain agama, Islam juga adalah ideologi, al-mabda. Kalau kita bicara ideologi itu satu landasan berpikir asasi yang di atasnya dibangun sistem dan hukum-hukum yang lain.
Kalau kita bicara ideologi misalnya, karena Islam tadi tidak sekedar agama, apakah agama lain bisa disebut ideologi? Menurut hemat kami tidak. Kenapa? Karena mereka tidak punya sistem yang mengatur dalam kehidupan. Kalau kita bicara ideologi misalnya, maka secara global di dunia ini hanya ada dua ideologi, yaitu Islam dan selain Islam. Ideologi Islam dan ideologi di luar Islam. Itu saja. Tapi kalau kita mau lebih sedikit detail, maka di dunia ini yang tadi di luar Islam itu dibagi dua. Yang pertama adalah ideologi materialisme yang mensandarkan bahwa kehidupan ini tidak ada keterkaitan. Mereka tidak mengakui adanya eksistensi Khalik dan makhluk. Tidak ada definisi Khalik dan tidak ada definisi makhluk. Tidak ada zat pencipta dan tidak ada yang dicipta. Semua terjadi secara apa adanya. Faham dan ideologi materialisme inilah yang kelak kemudian akan melahirkan apa yang kita kenal dengan faham komunis, sosialis. Mereka menafikan Tuhan karena tidak ada Tuhan dalam keyakinan mereka, maka kehidupan ini pun diatur sebagaimana apa yang mereka yakini. Maka dari dari ideologi materialisme inilah kemudian lahir faham komunisme dan sosialisme. Dalam aspek sosiopolitik, faham sosialisme inilah yang kemudian mengatur di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, kita mengenal juga dalam ideologi dunia secara global adalah ideologi sekularisme, di mana mereka ideologi sekularisme ini mengakui adanya eksistensi Tuhan, tetapi Tuhan tidak berhak mencampur urusan kehidupan manusia. Mereka tahu ada Tuhan, mereka meyakini ada Tuhan, bahkan boleh jadi mereka siap menyembah Tuhan, tetapi Tuhan tidak boleh ikut campur dalam mengurusi kehidupan manusia. Manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan apa yang menjadi pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Maka dari ideologi sekularisme inilah lahirlah kemudian faham kapitalisme liberalis. Dua ideologi yang kita sebutkan ini, dua-duanya pernah mempermainkan dunia, pernah menggenggam dunia. Dan hatta hari ini ideologi sekularisme yang dengannya faham kapitalis liberalis berkembang saat ini memang sedang ada dalam mencengkram kehidupan dunia dan kita saat ini. Tapi kedua-duanya tidak menghadirkan kebahagiaan. Dua-duanya tidak menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Dalam konsep komunis sosialis misalnya, ketika mengatur urusan kehidupan sosial publik, mereka berkeyakinan tidak boleh ada kepemilikan individual. Mungkin akan mendatangkan kebahagiaan pada sisi yang satu, tapi akan menimbulkan kesakitan, penderitaan pada sisi yang lain. Sehingga kenapa kemudian dimanapun ketika ideologi materialisme ini yang diejawantahkan dalam faham komunis sosialis itu berkembang, maka di situ pasti akan ada banyak pembunuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui adanya hak individu, boleh mengambil milik orang lain apapun itu kepemilikannya, karena itu adalah milik publik. Tidak ada hak individu dalam keyakinan faham materialisme semacam ini. Maka apa ujungnya? Ujungnya adalah kekacauan.
kehancuran. Akhirnya Soviet tak lagi mampu bertahan, runtuh dia. Faham ini pun kemudian tidak lagi banyak berkembang, digantikan dengan faham kapitalis yang berideologi sekuleris. Pada satu sisi mereka mengklaim ini yang akan membawa kepada kebahagiaan. Benar, tapi kebahagiaannya kebahagiaan yang nisbi. Kebahagiaannya dalam sudut pandang dualisme, menghadirkan kebahagiaan bagi satu pihak tapi menimbulkan penderitaan yang sangat bagi pihak yang lain. Dan itu terjadi hari ini. Dan itu kita lihat pada hari ini. Inilah dua ideologi selain Islam yang dominan. Kalaupun ada ideologi-ideologi lain, biasanya ideologi itu ideologi-ideologi kecil yang dibangun di atas salah satu di antara dua ideologi itu. Apakah ideologi Marxisme, ideologi Pancasila, ideologi apa lagi lah, chauvinisme, ideologi apa saja, tidak jauh pasti di antara dua kaki ini. Apakah dia dibangun di atas ideologi sekuleris, ataukah dia dibangun di atas ideologi materialis. Tinggal di mana dia berpijak. Maka ada yang ketiga, yakni ideologi Islam. Islam bicara tentang eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat yang sama Islam bicara tentang nizam, tentang aturan-aturan di dalam kehidupan. Maka itulah kenapa Islam yang kita harus yakini, dia menjadi dinun syamil, agama yang komplit gitu. Bapak jamaah sekalian dimuliakan Allah, kalau orang agama lain, taruhlah kita katakan agama Kristen misalnya, mereka tidak punya ideologi Kristen, Pak. Karena itulah maka ada banyak orang Kristen mencari ideologi lain dalam aturan hidupnya. Maka jadilah dia memiliki ideologi kapitalistik, misalnya ideologi sekuleristik kapitalis. Tidak sedikit orang Yahudi, dia menjadi berideologinya ideologi sekuleris, karena mereka tidak punya aturan hidup. Agamanya tidak bicara tentang bagaimana berjual beli. Agama mereka tidak bicara tentang bagaimana hukum munakahat, tentang nikah. Agama mereka tidak bicara tentang bagaimana hukum tentang perceraian. Agama mereka tidak bicara tentang bagaimana berekonomi. Agama mereka tidak bicara bagaimana cara mengangkat pemimpin. Agama mereka tidak bicara tentang bagaimana mendidik dalam konsep pendidikan yang baku. Agama mereka tidak bicara tentang urusan yang sangat privat, bagaimana hubungan suami dan istri. Agama mereka tidak bicara tentang bagaimana hukum masuk WC. Agama mereka tidak bicara tentang kaki apa yang harus digunakan untuk melangkah, tangan mana yang digunakan untuk makan, dan seterusnya. Karena itu mereka mencari ideologi, mencari satu sistem kehidupan, tapi tidak hanya sebetulnya dengan Islam. Islam ini din yang komplit, din syamil wa kamil. Semua sisi, semua dimensi telah diatur di dalam Islam. Kenapa? Karena dia hadir dalam asas syahadatain. Inilah yang membedakan Islam dengan yang lain. Dasarnya adalah syahadatain. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa. La ilaha illa anta al azizur rahim. Dibangun di atas kalimat syahadatain. Orientasinya adalah kalimat tauhid. Orientasinya adalah kalimat tauhid. Tujuan utamanya adalah membumi hanguskan kesyirikan, mempertuhankan hanya kepada zat Allah yang Maha Tunggal. Ini orientasinya. Semangatnya
adalah semangat mengajak kepada ketakwaan, untuk berbuat kepada kebaikan. Itu yang membedakan. Maka itu dimanapun Pak, dimanapun implementasi nanti setelah orientasinya adalah tauhid, semangatnya adalah takwa. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin taquma fi. Maka implementasinya nanti pada kebaikan. Maka jangan heran jika manakala pada saat Islam menggenggam dunia, dimanapun Islam menawarkan ideologinya, dimanapun Islam menyajikan ideologinya, maka pasti di situ hadir kebaikan. Ketika Islam masuk di bumi, di benua biru Andalusia, Eropa kemudian berubah dengan peradaban yang gemilang. Hadirlah kota-kota indah, Cordova, Toledo, Sevilla, Andalusia. Ketika Islam kemudian masuk ke wilayah Persia, di saat perempuan disamakan harganya dengan air dan tanah, ketika itulah kemudian bangsa Persia memuliakan wanita. Ketika pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah al-Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menaklukkan wilayah Romawi, di saat perempuan di masa itu, anak-anak perempuan diperjualbelikan layaknya barang dagangan, maka Islam memuliakan mereka dengan peradaban yang indah gemilang. Ketika Islam menguasai wilayah benua Asia, di saat kehidupan penuh dengan kebodohan, faham-faham yang tidak rasional, dipenuhi dengan animisme dan dinamisme, hadirlah Islam membawa kepada pencerahan. Dimanapun ketika Islam saat itu sedang ada pada posisi yang baik dan kemudian menawarkan ideologi itu kepada wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, pada wilayah futuhat, maka di situ hadir kebaikan. Kita ingat 1529 ketika Raja Prancis I kalah dalam perang Pavia dengan dinasti Hamburg. Dia minta tolong kepada Sultan Sulaiman Al-Qanini yang ketika itu menjabat sebagai pemimpin negara Utsmani. Maka sejak masa itulah Prancis mengalami masa yang gemilang. Peradaban, keilmu pengetahuan diadopsi oleh bangsa Prancis ketika itu, pada saat rajanya meminta bantuan kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang kemudian bahkan diabadikan dalam perjanjian Istanbul 1559. Ketika pasukan salib datang 1099 ke wilayah Palestina, tidak hanya sekedar ini urusan peperangan yang panjang, berjilid-jilid pasukan ini datang. Tapi apa yang terjadi ketika mereka hadir masuk ke wilayah Palestina atas tiupan trompetnya Urbanus II itu, Paus Urbanus II? Mereka kemudian mengambil sisi-sisi peradaban yang tinggi dari sira'ul fikr ini, yang kemudian mengakibatkan hadirnya kehidupan peradaban di wilayah Eropa. Karena sebelum itu mereka jauh tertinggal. Jadi dimanapun Pak, dimanapun ketika Islam yang menggenggam, itu pasti akan menghadirkan kebaikan. Kenapa? Karena kalimatullahi hiyal ulya. Kalimatullahi hiyal ulya.
kalimat Allah adalah kalimat yang terbaik. Hadirnya membawa kepada kebaikan. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ini gambaran yang indah bahwa ketika kalimat Allah itu dijajakan, dibawakan, ditawarkan kepada semua tempat, maka pasti di situ hadir kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Karena Islam ini hadir dari Allah, zat yang maha sempurna, maka sistemnya pasti yang paling sempurna. Adapun sistem-sistem buatan manusia itu pasti dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan individu yang subjektif. Bicara tentang HAM, tapi pada saat yang sama mereka melupakan HAM. Bicara tentang kebebasan, pada sisi yang lain mereka lupa akan kebebasan. Bicara tentang ini dan sebagainya, pada saat yang sama mereka pasti akan meninggalkan itu. Kenapa? Itulah kelemahan manusia. Sedangkan Allah tak punya kepentingan dengan kehidupan kita. Allah tidak punya kepentingan dengan dirinya. Yang Allah inginkan hanyalah kebaikan bagi manusia. Maka ketika hari ini terbalik, hari ini ideologi sekuler menggenggam dunia, dan itu pasti juga akan masuk ke tempat kita. Karena ketika satu ideologi menggenggam dunia, dia pasti akan melakukan injeksi kepada yang lain, termasuk kita. Maka tidak aneh jika kemudian hari ini adanya satu fakta yang begitu kental, dipisahkannya agama dari kehidupan sosial kita. Investasi miras dibuka, jilbab tak lagi harus berhubungan dengan dunia pendidikan kita, pakaian agama tak lagi harus disejajarkan dengan pendidikan, dan seterusnya. Dikotomi yang semakin menjumpang, dikotomi yang semakin menjauh antara agama dan kehidupan kita. Ini dampak, ini penyakit yang hari ini ada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa kita. Oleh sebab itulah maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita memahami ini, bahwa kita mesti yakin bahwa Islam itu adalah dinun syamil wa kamil, maka dari kita sendiri, mulai dari diri kita, untuk betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan kita. Dari hal yang paling sederhana, mulai dari urusan adab, mulai urusan privat dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kelompok sosial kita, dan mudah-mudahan kelak sampai pada urusan negara kita. Nabi telah diingatkan, Allah sudah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya yang kedua di dalam ayat itu, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Karena itulah maka kita mesti menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang sesungguhnya. Dan syaitan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, itu minal insi wal jin, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Apa yang mereka lakukan, ya, apa yang mereka buat, yuhi ba'dhum ala ba'din zukhrufal qawli ghurur. Mereka membuat kalimat-kalimat indah yang menipu. Jadi cara syaitan dalam menggelincirkan kita itu
yang paling dominan adalah dengan memperindah kata-kata. Ini demi menjaga kearifan lokal, maka investasi miras dilegalkan. Kira-kira begitu. Seolah-olah baik, seolah-olah zukhrufal qaul. Kalimatnya dihiasi dengan keindahan-keindahan, dengan manfaat-manfaat, dengan kebajikan, dengan kebijakan, dengan hikmah dan sebagainya. Tetapi ini kata Allah ghurur, ini tipuan. Sebagaimana iblis telah bersumpah ketika dia diusir dari surga, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wal ughniyannahum ajma'in. Berkata iblis, ya Tuhan, sebagaimana engkau telah menyatakan aku sesat, maka la uzayyina lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiasi setiap keburukan bagi manusia dengan keindahan bagi kehidupan di dunia, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disumpahkannya? La uzayyina lahum fil ard, kami akan buat hiasan. Maksiat itu akan dihiasi dengan keindahan, seolah-olah itu baik, seolah-olah itu menyenangkan, seolah-olah itu memberikan manfaat dan seterusnya. Ini manfaat untuk kas keuangan kita yang defisit, ini untuk menyelamatkan kearifan lokal yang hari ini tergerus dengan kehidupan global, ini untuk, dan seterusnya. Zukhrufal qaul, alasan-alasan indah yang dibuat pada hakikatnya adalah satu tipuan. Dan kita hari ini hidup di era disrupsi, di era komunikasi yang begitu masif, yang kita sulit mendeteksi mana kalimat tipuan dan mana kalimat yang hak. Maka sekali lagi Allah telah menegaskan bahwa syaitan yang dititipkan Allah untuk menguji dan menjadi musuh para nabi itu minal insi wal jin, dari manusia dan jin. Artinya ada banyak syaitan dari jenis manusia dan tentu juga dari jenis jin yang akan senantiasa menjadi musuh bagi mereka yang mewarisi jalan kenabian. Siapa yang mewarisi jalan kenabian, yakni jalan dakwah, yakni jalan li'ilai kalimatillah, maka dia pasti akan berhadapan dengan musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka penting bagi kita untuk mewaspadai kalimat-kalimat ini, wabil khusus untuk generasi kita. Nah, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Cita-cita apa? Kalau cita-cita dunia, ini zukhrufal qaul, Pak. Ini zukhrufal qaul. Kalau cita-cita dunia digantungkan setinggi langit, lalu cita-cita akhiratnya sisanya di mana? Akhirat dan dunia itu sama saja? Tidak sama. Tidak sama. Akhirat itu lebih penting dibanding dunia. Akhirat itu lebih penting dibanding dunia. Siapa yang mengejar akhirat, dia pasti dapat dunia. Siapa yang mengatakan bahwa mengejar akhirat tak akan mungkin dapat dunia atau belum tentu dapat dunia? Semua yang kejar akhirat, dia pasti dapat dunia. Tapi yang mengejar dunia, maka dia pasti tak dapat akhiratnya. Zukhrufal qaul. Maka itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sejak awal visi pendidikannya untuk anak-anaknya tidak berubah. Mau anaknya jadi dokter, mau anaknya jadi profesor, mau anaknya jadi ahli hukum, mau anaknya jadi arsitek, mau anaknya jadi polisi, mau anaknya jadi apapun, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak orang yang saleh. Ini tidak boleh lepas.
Dan kehidupan dunia itu kan tidak bicara tentang harta kekayaan. Ya. Orang mengejar akhirat itu pasti dapat dunia. Yang dimaksud dengan dunia tentu bukan hanya sebatas harta, kekayaan, kegelimangan harta dan seterusnya, tapi kenyamanan dia, rasa qanaah dia akan dunia, rasa bahagianya dalam menerima takdir Allah. Itulah sebetulnya nikmat dunianya. Kalau kebahagiaan itu disandarkan dengan harta, kalau kebahagiaan itu disandarkan dengan materi, mungkin gak akan ada artis yang bunuh diri, mungkin gak akan ada orang kaya yang depresi. Tapi faktanya kan kita menemukan itu. Tidak sedikit artis yang harus terlibat narkoba karena kesuntukan pikirannya. Tidak sedikit artis yang kehilangan kebahagiaannya, padahal ia bergelimang harta benda. Jadi kalau mindset mendapatkan dunia itu hanya sebatas kekayaan dan itu menjadi sumber kebahagiaan, maka niscaya tidak ada artis yang gelisah hidupnya. Tapi faktanya banyak. Faktanya banyak. Satu demi satu kita temukan itu. Karena itu maka kebahagiaan yang dimaksud dia pasti mendapatkan dunia, tidak semata-mata harta benda, kekayaan, jabatan. Rasa kesyukurannya akan nikmat yang Allah berikan, itu sebuah nikmat yang dia dapatkan dalam kehidupan dunia. Dia memakai motor biasa tapi rasa mercy, itu sebuah nikmat. Dia makan di warung yang biasa tapi rasanya kayak di restoran, itu nikmat. Itu dia dapatkan dunianya. Enggak semua orang bisa begitu, Pak. Enggak semua orang bisa makan senikmat yang dinikmati oleh orang yang qanaah. Dan rasa itu Allah yang kasih. Rasa itu Allah yang kasih. Orang makan selezat apapun hidangannya, tampak fisiknya, tapi ketika Allah nggak kasih rasanya, dia akan bilang ada saja hambarnya, ada saja pinah pahitnya, ada saja pinah kada nyamannya. Tapi kalau Allah kasih rasanya, asa nyaman-nyaman aja, pang lah. Ini nikmat-nikmat aja makan. Siapa yang ngasih kecapan nikmat itu? Allah. Itulah yang dimaksud dengan siapa yang mengejar akhirat, dia pasti dapat dunianya. Allah berikan ia rasa nyaman ketika ia hidup di dunia. Bukankah itu yang dicari oleh semua manusia? Rasa nyaman dan bahagia itu. Ya. Karena itu maka hati-hati dengan zukhrufal qaul. Karena ini adalah jerat syaitan yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini kita dipermainkan dengan banyaknya ya kalimat-kalimat itu di berbagai media kita. Kalau kita ingatkan, ajak anak-anak kita orientasinya, orientasi akhirat. Kejar dunia muna, tapi yang harus jauh lebih engkau kejar adalah akhirat. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar dulu akhiratnya, ya. Tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Maka akhirat orientasi yang utama, baru kemudian kita kepada orientasi dunia. Nah inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi inti dari surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kita ke dalam Islam ini secara totality dalam ekonomi. Harapannya, meskipun hari ini kita tidak bisa, Pak, karena tidak bisa, memang harus ada sistem yang mengatur itu, ada instansi yang mengatur itu. Kita mau pakai sistem ekonomi Islam bermasalah ketika nanti akan berseberangan dengan sistem yang ada di atas. Maka itulah pelan namun pasti, setidak-tidaknya kita apa yang bisa lakukan untuk menjelmakan, mengimplementasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan, mari kita lakukan. Kita kurangilah debat-debat yang kurang produktif ya. Ulun di medsos sebelum penutup, mohon maaf kalau memang ada, tapi ulun kira ini agak kurang produktif juga, memperdebatkan
apa hukum mengandak kotak kotak amplop di kawinan, ya. Apa mengandak kotak amplop pada saat undangan walimahan? Ulun kira kayak begini nih mungkin penting, tapi tidak lebih penting daripada menjaga hati kita masing-masing. Ta'liful qulub, ta'liful fikrah, ya. Menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, itu jauh lebih penting. Kita berdebat ini yang mengandak kotak amplop dipadahkan meminta-minta. Mungkin untuk kehati-hatian bagus itu didiskusikan, tapi juga harus dilihat dalam berbagai aspek yang jauh lebih panjang. Ulun tidak ingin terjebak boleh atau tidak bolehnya, ya. Apakah itu termasuk hukum meminta-minta atau tidak meminta-minta? Apakah itu termasuk yang meminta tercela, merendahkan harga dirinya atau tidak, ya. Kan ulun belum mengadakan kawinan gasan anak. Jika sudah mengadakan kawinan kita tahu gitu kayak apa rasanya. Mungkin malah. Cuman maksud ulun urusan yang kayak begini nih tidak usah diperpanjang yang sedemikian rupa sampai kemudian antum itu tidak ada dalilnya, yang ini ada dalilnya, antum itu masuk yang begini dan seterusnya. Ulun kira tidak produktif lah kayak begitu. Mohon maaf ya, ulun termasuk yang kurang sependapat. Kita terlalu memperdebatkan hal-hal yang tidak begitu. Mungkin itu prinsip ya, tapi cukuplah gitu ya. Cukuplah itu dalam ranah yang dialogis, yang tidak harus kemudian saling menuduh fulan melakukan ini atau si fulan tidak melakukan itu dan sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan hati kita tetap bersatu, kita tetap bersama dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.